Hari ini adalah kesempatan yang sangat-sangat baik di mana kita bisa kembali lagi mendengarkan ajaran-ajaran kebaikan yang tentu memiliki fungsi dan guna untuk menjadikan kita pribadi yang jauh berkembang, jauh bertumbuh, dan jauh menjadi pribadi yang lebih baik. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sedama, bulan ini adalah bulan yang sangat kita nanti-nantikan karena tepat pada tanggal 3 Oktober 2020 seluruh umat Buddha di seluruh dunia, terkhusus di negara kita Indonesia ini, akan menyambut dan merayakan Hari Suci Katina. Hari Suci Katina adalah hari di mana kita sebagai umat Buddha menunjukkan rasa bakti kita kepada Sangha, kepada perkumpulan para bhikkhu dan para bhiksuni yang telah melakukan selama 3 bulan masa wasa yang dimulai pada biasanya bulan Juli sampai dengan bulan Oktober. Sangha inilah yang menjadi pewaris Dhamma, yang menjadi penopang Tripitaka agama Buddha, karena dengan kehadiran mereka kita sebagai umat awam bisa terus mendengarkan Dhamma, bisa terus menyaksikan secara nyata bagaimana ajaran-ajaran agama Buddha itu nyata diterapkan. Dan tentu jelas dengan adanya Sangha, dengan adanya perkumpulan para bhikkhu dan para bhikkhuni, Buddha Dharma akan terus bertahan, Buddha Dharma akan terus berkembang, Buddha Dharma akan terus menjangkau seluruh umat manusia di berbagai pelosok daerah. Maka kembali lagi ke konsepsi Katina, ini adalah bulan di mana kita sebenarnya memiliki cara dan memiliki tujuan untuk meneruskan rasa bakti kita kepada Sangha. Umat Buddha di bulan ini tentu harus melaksanakan yang disebut sebagai masa Katina ataupun Hari Raya Katina. Hari Raya Katina ini kita peruntukkan kepada para bhikkhu dengan tujuan mereka telah selesai melaksanakan masa wasa yang dijalani selama 3 bulan. Dalam kitab Mahawagga berbahasa Pali, bagian dari Vinaya Pitaka, Sang Buddha mengatakan, saat itu Sang Buddha berada di Jetawana Arama milik hartawan Anathapindika di kota Sawati. Beliau menyampaikan bahwa aku memperbolehkan Anda sekalian, oh para bhikkhu, untuk menerima kain katina sebagai bahan pembuatan jubah katina jika telah menyelesaikan masa wasa. Kain katina ini biasanya dipersembahkan umat Buddha kepada 5 orang bhikkhu. Maka Sangha itu terbentuk minimal adalah 4, sehingga kita bisa melaksanakan Katina Dana ataupun perayaan Hari Suci Katina itu ketika minimal ada 4 bhikkhu yang hadir. Apabila dalam suatu acara itu tidak ditemui ataupun tidak ada 5 bhikkhu ataupun 4 bhikkhu, kita bisa menyebut sebagai Sangha Dana. Sangha itu adalah perkumpulan para bhikkhu, dana itu adalah proses memberi. Maka ini menjadi sebuah tradisi, menjadi sebuah kewajiban bagi kita sebagai umat Buddha di bulan-bulan ini. Tentu ketika Katina itu ada, akan muncul purnama sebagai penanda pergantian waktu.
antara masa wasa yang dilakukan 3 bulan dengan 1 hari tepat di masa Katina. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sedama, dana Katina saat ini dikarenakan perkembangan zaman yang cukup pesat, perkembangan berbagai hal yang mendorong perbedaan masing-masing budaya di daerah tertentu, maka saat ini umat Buddha lebih mudah, lebih nyata untuk bisa memberikan persembahan kepada para biku. Yang pertama adalah memberikan ciwara berupa jubah, dan ini bukan kain putih, karena dalam bahasa Pali kain putih yang dipersembahkan kepada para biku itu adalah pamsukula. Pamsukula itu adalah sisa pembungkus mayat. Jadi zaman dulu jubah yang dipakai oleh seorang biku itu dibuat dari kain putih seperti kain kafan, yang di banyak bagiannya adalah ada tambalan-tambalan, dan itu diambil dari sisa pembungkus mayat, kemudian kita warnai. Kalau sekarang pewarnaan itu biasanya digunakan getah kayu jati. Jadi getah kayu jati itulah yang membuat warna jubah itu atau warna kain itu menjadi coklat, yang biasanya dipakai oleh para biku. Selain itu, kita juga bisa memberikan barang-barang kebutuhan yang biasanya sering digunakan, seperti handuk, sabun, pasta gigi, sikat gigi, pisau cukur, obat-obatan, makanan, serta perlengkapan wihara. Namun umat Buddha juga saat ini bisa memberikan dana berupa uang, yang biasanya digunakan untuk perjalanan berpindahnya biku dari satu tempat ke tempat lain. Karena jelas sekarang ketika memasuki daerah, dari daerah tertentu ke daerah yang lain, misalnya melakukan pergerakan, melakukan movement, maka wajib bagi mereka untuk mempergunakan uang agar mereka bisa move dengan aman. Dalam buku Ordination Procedure karya dari Somdet Prawajiranyana Warorasa mengatakan bahwa beberapa hari sebelum memasuki masa wasa, para biku dianjurkan untuk memberikan persembahan dengan melakukan bersih-bersih ataupun melakukan pembersihan pada tempat tinggal atau wihara saat ini. Para biku yang akan tinggal menetap di satu wihara selama masa wasa harus berkumpul di ruang Uposatagara untuk membuat suatu pernyataan bahwa mereka akan berusaha berada dalam batas pekarangan wihara setiap malam selama 3 bulan ataupun yang disebut sebagai selama masa wasa. Adapun kalimat yang akan diucapkan adalah Ismaming awase imang temasang wasang upema, yang artinya adalah kita akan tinggal dalam perbatasan wihara ini selama 3 bulan masa musim hujan. Jadi kalau terdahulu masa wasa itu adalah musim hujan, di mana banyak hewan-hewan yang keluar mencari makan, kemudian tumbuhan mulai tumbuh dan mulai berkembang biak. Maka para biku diutamakan untuk bisa tinggal di wihara dengan tujuan mereka bisa berhati-hati dengan kondisi-kondisi itu, sehingga secara sengaja ataupun tidak sengaja, tidak secara nyata kita terkadang menginjak tanaman-tanaman yang baru tunas untuk tumbuh, tidak sengaja kita injak. Selain itu, ketika masa hujan itu adalah banyak hewan-hewan yang berkembang biak, sehingga ketika kita keluar atau para biku keluar, mereka juga memiliki potensi untuk bisa sengaja ataupun tidak sengaja membunuh hewan-hewan yang ada di sekitaran itu. Maka Sang Buddha pun menganjurkan agar para biku tetap tinggal di wihara mereka masing-masing. Selama masa wasa, para biku tidak diperkenankan untuk berjalan-jalan keluar kecuali ada alasan yang mendesak dan sangat-sangat penting.
Yang dilakukan oleh para biku tersebut adalah pengembangan diri, pengembangan batin dengan belajar, dengan bermeditasi, dan banyak kegiatan-kegiatan positif lainnya. Maka seringkali para biku selama masa wasa juga lebih mengutamakan pengembangan kepada diri mereka masing-masing. Dengan meditasi, dengan mempelajari Buddha Dharma yang kemudian ketika masa wasa itu selesai, masuk Katina, setelah Katina mereka bisa pergi ke berbagai tempat untuk membabarkan ataupun memberikan ilmu-ilmu yang mereka sudah didapatkan di masa wasa tersebut. Maka banyaknya masa wasa yang dijalani oleh para biku, inilah yang nanti akan menentukan senioritas mereka. Para biku yang menjalankan wasa sebanyak 10 kali sampai dengan 19 kali, ataupun 1 tahun sampai 10 tahun sampai dengan 19 tahun, ini mendapatkan gelar Tera. Sedangkan para biku yang menjalankan masa wasa itu lebih dari 20 tahun, itu mereka akan mendapatkan gelar Mahatera. Para biku dan bikuni berusaha meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawi untuk menjalankan kehidupan suci. Mereka berupaya untuk mengikis apa yang disebut sebagai kilesa ataupun kekotoran batin, agar mereka dapat mencapai kebebasan itu di masa-masa sekarang. Jadi yang mereka lakukan itu adalah upaya untuk masuk ke dalam diri mereka masing-masing, berupaya untuk mawas diri, berupaya untuk memberikan pengendalian diri kepada banyak hal, sehingga tujuan tertinggi kita sebagai umat Buddha, yaitu adalah pencapaian nibbana, dapat terrealisasi di kehidupan ini. Jelas yang mereka lakukan ini adalah berusaha untuk mentaati winaya dan peraturan kebikuan dengan sebaik-baiknya dan dengan sebenar-benarnya. Para biku dan bikuni ini kehidupan mereka sangat sederhana, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang bisa disembahkan ataupun bisa diberikan kepada mereka adalah yang pertama, ciwara ataupun jubah. Jubah mereka cukup dengan satu model dan satu warna sederhana, biasanya adalah coklat. Yang kedua, pindapata atau makanan. Para biku makan hanya 2 kali dalam sehari, ataupun terkadang ada beberapa biku yang mereka praktek dutangga, yaitu 1 hari sekali. Yang ketiga adalah senasana. Senasana itu adalah sana dari akar kata tempat tinggal ataupun tempat duduk, sehingga senasana ini cukup 1 ruangan ataupun 1 gedung ataupun 1 tempat di mana seorang biku bisa tinggal dengan baik di situ. Yang keempat adalah gilana pacaya besaja. Biasanya orang-orang menyebut sebagai obat-obatan ataupun bahan-bahan pendukung kesehatan. Jadi ketika umat awam memberikan 4 kebutuhan pokok ini, dan ini adalah tugas wajib yang dilakukan umat awam agar keberlangsungan seorang biku bisa terlaksana dengan baik. Maka dari semua penjelasan ini, kita perlu memahami bahwa perjuangan seorang biku itu adalah perjuangan menaklukkan diri mereka sendiri. Dengan perjuangan yang batin baik, yang lurus, yang diamalkan dengan penuh kesadaran, ini merupakan contoh moral bagi kita. Karena sebenarnya seorang biku itu bukanlah semata-mata sebagai pengabdi sosial. Hendaknya seorang biku lebih mengutamakan ke dalam batin sendiri. Setelah mereka selesai dengan batin mereka sendiri, barulah mereka mengabdikan kehidupan mereka kepada masyarakat. Tentu tujuan yang paling jelas, tujuan yang paling utama adalah pencapaian pencerahan ataupun nibbana. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sedama, demikian sedikit penjelasan saya mengenai hari raya ya
yang akan segera kita laksanakan, akan segera kita rayakan di bulan Oktober ini. Semoga ini sebagai pengingat agar kita tidak bosan dan juga tidak terlalu memikirkan hal-hal yang tidak memberikan manfaat kepada diri kita masing-masing. Maka inilah lahan kita untuk menambah kebaikan kita dengan banyak melakukan berbuat baik. Salah satunya adalah melakukan dana kepada sangga, lahan yang subur di dunia ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Dhamma sharing ini memberikan manfaat, dan semoga kita selalu menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari hari ke harinya.